Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam renungan malam bagi keluarga. Saudara, kita beberapa hari ini sudah merenungkan penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ya, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, sesudah berdoa, dia dibawa ke mahkamah agama, kemudian dibawa ke depan Pilatus, lalu ke Hanas, ke Herodes, ke Pilatus lagi. Nah saudara, Tuhan Yesus itu semalam-malaman itu sudah dibawa ke sini, dibawa ke sana, lelah sekali. Sudah sakit, lelah, capek, entah apakah dikasih minum atau dikasih makan, kita tidak tahu ya, tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi pasti sudah kecapean, dan kemudian di siang hari itu dikasih salib yang berat, dia harus memikul. Namun karena kecapean dia terjatuh, kemudian ada seorang yang namanya Simon dari Kirene itu disuruh mengangkat salibnya. Nah setelah itu saudara, pasal 23 ayat 33 sampai 43 Lukas menceritakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, dan seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, sudah gitu masih mintakan ampun orang-orang yang sudah menganiaya dia. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri." Sudah tahu ya? Dan juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Nah, sudah digantung, sudah disalib, masih berani mengejek ya. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, kita meneladani Tuhan Yesus di sini ya. Pertama, dia masih mintakan ampun. Kedua, dia diejek bagaimanapun, dia terima, dia tidak membalas. Bahkan pada waktu salah satu penjahat ini mengatakan bahwa, "Tuhan, ingatlah kepada dia ya, kalau dia nanti datang sebagai raja." Jadi Tuhan Yesus mengatakan, saat ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita kalau seandainya pada waktu itu kita juga di sana? Kira-kira kita ikut-ikut orang-orang itu enggak ya? Mengolok-olok Yesus.
kamu bisa menyelamatkan orang lain, sekarang selamatkanlah dirimu sendiri. Kemungkinan ya, karena waktu itu mereka tidak tahu bahwa Yesus Mesias. Sekarang kita punya kitab suci yang menjelaskan, jadi kita tahu. Itu sebabnya saudara-saudara, jikalau saudara sudah membaca Alkitab, jikalau saudara sudah tahu, janganlah kita menutup pikiran kita, hati kita seperti orang-orang pada waktu itu. Kita harus membuka diri. Kita harus open mind supaya kita ya istilahnya open minded ya, supaya kita tuh terbuka, hati kita terbuka dan dapat menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, mari dalam mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus ini kita sungguh-sungguh memikirkan akan penderitaannya, dan kita juga rela ikut menderita pada waktu kita menjadi murid-murid Tuhan. Kita mungkin menderita karena kita harus kadang diejek orang juga. Mungkin kita harus menyisihkan waktu lebih. Kalau orang lain tidak membaca firman-Nya, tidak ikut berdoa, tidak ibadah, tetapi kita sisihkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah rela menderita sedemikian rupa untuk kami. Oh Tuhan, ampunilah kami jikalau kami tidak memperhatikan, jikalau kami tidak memandang apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami itu. Biarlah kami terus berterima kasih dan bersyukur atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan segala macam penderitaan dapat kami tanggung juga karena Engkau sendiri menanggung penderitaan yang demikian beratnya. Biarlah kami selalu mensyukuri hidup ini, supaya kami juga melakukan sesuatu bagi orang lain. Demi kemuliaan nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Ya, saudara semuanya diberkati Tuhan, dan selamat malam. Besok kita renungkan firman-Nya lagi. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.